Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan, perlindungan kepada kita di mana saja kita berada. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sempurnakan pembahasan tentang adab terhadap tetangga, yang ini merupakan pembahasan di bab yang kedua tentang adab dalam kitab Minhajul Muslim. Berikutnya di antara adab terhadap tetangga adalah memuliakan dan menghormati tetangga. Ini adalah bagian dari haknya. Tidak melarang tetangga tersebut untuk meletakkan kayu di dindingnya, yaitu dinding kita, dan tidak menjual atau menunda penjualan barang kita terhadap dirinya yang dia masih memiliki hubungan dengannya. Yang ini disebut dalam ilmu fikih muamalah disebut dengan hak syuf'ah, yaitu tatkala kita beserta dengan orang lain memiliki hak yang sama pada satu barang atau satu tempat, maka tidak boleh bagi kita untuk menjualnya kecuali dengan izinnya. Demikian, yaitu hak syuf'ah yang disebut juga dengan hak perkongsian, yang tidak boleh kita jual keluar kecuali kepada orang yang memiliki hak tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan olehnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu jarun fi ha'itin aw syarikun fala yabi'hu hatta ya'ridahu alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja memiliki tetangga pada dinding yang sama, atau siapa saja memiliki orang yang berkongsi dengannya pada satu dinding yang sama, maka janganlah dia menjual lahan tersebut yang sama dindingnya sampai dia menawarkan kepadanya. Demikian.
Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yamna'anna ahadukum jarahu an yad'a khashabatan fi jidarihi. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya untuk meletakkan kayu pada dindingnya, yaitu dinding kita, ya. Memang betul dinding tersebut adalah dinding yang kita juga punya hak terhadapnya. Namun dia juga punya hak terhadap dinding tersebut, ya. Maka biarkan, ya, jangan dilarang. Hanya saja barangkali kalau mengganggu seperti suara-suara benturan, ya, maka ini hanya cukup diingatkan, bukan dilarang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya penilaian tetangga terhadap kita itu merupakan penilaian yang hakiki terhadap apa yang ada pada diri kita. Bila tetangga kita menilai kita dengan penilaian yang baik, sesungguhnya ketahuilah itu adalah penilaian yang sesungguhnya tentang diri kita. Namun sebaliknya, apabila tetangga tersebut menilai kita dengan nilai keburukan, sesungguhnya ketahuilah memang sesungguhnya kita itu adalah, ya, buruk. Penilaian sesungguhnya adalah buruk bila tetangga kita menilai demikian. Jadi standar penilaian terhadap diri seseorang adalah penilaian tetangga terhadap dirinya, dan tentunya itu bukanlah satu tetangga, ya, bukan hanya penilaian satu tetangga, karena bisa jadi memang satu tetangga tersebut dia begitu iri dan dengki dan memiliki dendam kesumat, hasad, ya, sehingga penilaiannya tidak objektif, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun apabila para tetangga yang ada di sekitar, ya, seseorang itu menilai seseorang tersebut dengan sebuah penilaian baik maupun buruk, ketahuilah sesungguhnya itulah hakikat, ya, tentang dirinya. Itulah hakikat tentang dirinya. Itulah nilai yang sesungguhnya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang jayyid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza sami'ta jiranaka yaquluna qad ahsanta faqad ahsanta, wa idza sami'tahum yaquluna qad asa'ta faqad asa'ta." Baik, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila engkau mendengar tetanggamu mengucapkan kamu sangat bagus, ya, kamu itu baik, begitu, ya, sungguh kamu itu baik, maka sungguh memang kamu itu baik, kata Rasulullah SAW, ya, sungguh memang kamu itu adalah orang baik. Namun apabila engkau mendengar mereka itu mengatakan tentang dirimu, ya, engkau itu buruk, yaitu buruk akhlak, jelek akhlak, kamu itu jelek, ya, akhlaknya maksudnya, ya, maka sungguh, ya, memang kamu itu jelek akhlaknya, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hadis yang jelas dan gamblang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau memberikan tentang standar penilaian seseorang, yaitu penilaian tetangga, ya. Dan sesungguhnya bukan hanya tetangga, karena dalam hadis-hadis yang lain Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisyaratkan bahwa penilaian seseorang itu adalah penilaian orang dekatnya, ya, penilaian orang dekatnya. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, ya, khiyarukum li ahlikum. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap, ya, keluarganya, yaitu istrinya, anak dan istrinya, demikian, ya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya penilaian baik
seseorang itu tergantung ya penilaian baik dari orang-orang terdekatnya, seperti istri dan anak-anaknya, demikian ya. Terlebih istrinya yang sangat dekat dengan dirinya, maka ketahuilah penilaian itu bukanlah penilaian orang yang jauh, karena orang jauh tidaklah mengenal dan tidak mengetahui apa yang ada pada diri seseorang itu. Namun apabila orang yang terdekat, orang yang paling dekat, selain dekat dalam hatinya, begitu juga ya dekat fisiknya, mengetahui perilakunya, tingkah polanya, gerak-geriknya, apakah dia baik ataukah buruk, maka dia mengetahuinya. Maka apabila dia menilai dengan penilaian, dengan sebuah penilaian, maka ketahuilah itulah hakikat dari nilai seseorang tersebut. Demikian ya. Nah, maka bisa kita simpulkan sesungguhnya penilaian seseorang itu berdasarkan penilaian orang terdekatnya, ya, seperti itu. Apakah itu istrinya, ya, atau anak-anaknya, atau tetangganya, demikian. Karena memang tetangga adalah orang-orang dekatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi kalau mau ya tahu penilaian seseorang dalam lingkungannya, ya, bukan dari media sosial yang barangkali tampak, ya, dia bahkan menampakkan ya jasa dan kebaikannya, berbagi kepada sesama, ya, berkata lembut dan berperilaku baik, ya, tapi ditampakkan ya di media-media sosial, demikian. Maka bila orang mengatakan dia adalah baik, betul, dia baik ketika dia berbuat baik. Apakah hakikat keseluruhannya adalah demikian? Maka kita katakan belum tentu. Siapakah yang tahu tentang diri seseorang tersebut, ya, tentang kebaikannya atau keburukannya? Hakikat akhlak dan perilakunya adalah ya orang-orang terdekatnya, baik itu ya anak-anaknya, bahkan istrinya, termasuk ya, termasuk juga adalah tetangga, para tetangganya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian berikutnya, bila kita mendapatkan gangguan, ya, cobaan kita katakan dari tetangga kita, maka hendaknya kita bersabar terhadap tetangga tersebut. Karena kesabaran itu bisa jadi akan menjadi sebab terlepasnya dia dari keburukan tetangga, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dengan derajat hasan sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tetangganya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, idhab fasbir, silahkan pergi dan bersabarlah, ya. Fa'atahu marrataini au salasan, lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali, yang kedua dan kali yang ketiga. Mungkin betul-betul mungkin tak tahanlah dia dengan keburukan tetangga tersebut, kejelekan tetangga tersebut, gangguan tetangga tersebut, demikian. Sampai 2 kali sampai 3 kali dia datang kepada Nabi, gimana ini tentang tetangga tersebut, ya. Ya sepertinya orang ini ingin minta diselesaikan kepada Nabi, dari Nabi SAW tentang masalah ini. Apakah tetangga tersebut diberitahu, dinasehati, demikian. Maka Rasulullah SAW, ya, pada kali pertama beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan wejangan untuk bersabar kepada laki-laki tersebut. Kali ini Rasulullah mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
idhab fatrah mata'aka fit tariq. Pergilah dan campakkanlah barang-barangmu di jalanan, yaitu mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumahnya, diletakkan di jalanan. Maka apa yang dilakukan, apa yang disarankan, apa yang diwejangkan, ya wejangan Nabi SAW ini kepada dirinya, maka dilakukannya. Fataraha mata'ahu fit tariq. Lalu ia pun meletakkan barang-barangnya di jalanan, yaitu tentunya di samping jalan gitu ya. Bukan di jalanan lantas ya membuat orang-orang di jalan tidak bisa lewat, bukan demikian. Tapi diletakkan ya di sisi jalan tersebut. Faja'ala an-nasu yas'alunahu fayukhbiruhum khabarahu. Maka mulailah orang-orang bertanya kepadanya, lalu ia pun mengkabarkan ya kepada mereka tentang kabarnya. Faja'ala an-nasu yal'anunahu, ya, yaitu dia mengkabarkan kepada mereka, para orang-orang yang lewat tersebut, bahwa kondisinya ia melakukan demikian karena tetangganya. Maka orang-orang pun mulai ya melaknat, mengutuk tetangga tersebut. Fa'alallahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberlakukan hal itu kepada tetangga. Jadi kutukan kutukan orang-orang terhadap tetangganya tersebut berlaku bagi tetangganya. Ya. Jadi kutukan itu artinya adalah doa keburukan agar dijauhkan dari ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'ala dan Allah melakukan itu ya. Dijauhkan dari rahmat Allah. Mungkin jadi sial selalu tetangga tersebut. Faja'a ilaihi jarahu, maka tetangganya tersebut datang kepada orang yang dizaliminya, yang datang kepada Nabi SAW tersebut. Faqala lahu, maka tetangganya mengatakan kepadanya, irji la tara minni syai'an takrahuhu, ya, kembalilah, sudah kembalilah. Engkau tak akan lagi melihat dariku sesuatu yang engkau benci. Masya Allah, ya, seperti itu. Jadi saran Nabi ternyata bermanfaat. Saran Nabi ternyata bermanfaat. Ujangan Nabi ternyata bermanfaat. Ampuh ternyata ya, bikin sadar tetangga yang berbuat buruk kepada tetangganya, demikian ya. Mungkin barangkali di antara kita ingin mencoba melakukan saran Nabi SAW ini ya, ketika ada tetangga yang begitu jelek, yang begitu buruk ya, tetangga yang begitu jelek akhlaknya, buruk tingkah polanya, demikian. Maka coba sesekali ya barang-barang yang dalam rumah itu dikeluarkan, jadi letakkan di sisi jalan. Nah, orang-orang kan akan bertanya, orang-orang akan berkomentar, ada apa dengan ya orang ini ya, seperti itu. Tentunya akan ditanyakan. Maka tentunya dijawab, tetangga itu berbuat buruk kepada saya, demikian. Maka orang-orang pun akan komentar buruk tentang tetangga tersebut. Dengan sendirinya ya tetangga itu mau tak mau dia harus memperbaiki dirinya ya, karena dia takut sanksi sosial masyarakat, demikian. Ya, demikian barangkali ya ujangan yang bisa dilakukan ya, saran yang bisa dilakukan. Ini bisa jadi ampuh insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, sedikit saja materinya, dan ini adalah pembahasan terakhir terkait dengan adab terhadap tetangga. Insyaallah taala pada waktu yang akan datang kita akan bahas tentang adab seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ya. Adab terhadap seorang muslim ya, dan hak-hak sesama muslim. Demikian insyaallah taala kita akan bahas pada waktu dan pertemuan mendatang. Berikut ini kita akan lanjutkan dan kita masuki ya sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif ya, bertanya langsung
lewat telepon, maka silahkan nomor layanan kami, hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Bisa juga di nomor yang sama layangkan pertanyaan lewat tulisan, lewat chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon dijawab. WA saya ini pertanyaannya, saya ada penyakit kantung kemih. Setiap saya melakukan sholat, begitu sujud, celana dalam saya selalu terkena air kencing yang menetes sedikit. Apakah sholat dan doa saya diterima oleh Allah karena air kencing adalah najis? Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk sang penanya. Demikian pula kaum muslimin seluruhnya, terkhusus mereka kaum muslimin saudara-saudara saya yang mengalami sakit, semoga Allah sembuhkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, ketahui para ulama telah membahas hal ini, ya. Untuk orang-orang yang memiliki penyakit seperti ini disebut dengan salisul baul, yaitu orang yang berterusan keluarnya air seni tersebut, ya, dari kemaluannya, demikian. Ya, karena sebuah penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan atau gagalnya menahan air seni yang keluar ketika mendapatkan tekanan pada kandung kemih, demikian, ya. Maka penyakit seperti ini tidaklah menghalangi untuk sholat, tetap wajib untuk sholat, ya, karena sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang tidak akan gugur, ya, kewajiban itu kecuali ketika hilang akal, demikian pula ketika hilangnya nyawa. Ketika masih mampu untuk melakukannya atas dasar kesadaran, walaupun dalam kondisi berpenyakit seperti ini, maka tetap wajib untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, demikian. Nah, para ulama mereka membahas hal ini dan menyamakan orang yang seperti ini dengan wanita yang istihadah. Wanita yang istihadah di zaman Nabi itu pernah didapatkan, dan Nabi SAW tetap memerintahkannya untuk sholat. Demikian, yaitu keluarnya darah dari kemaluan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka bagi orang yang memiliki penyakit seperti ini, maka dia disamakan dengan wanita istihadah. Yaitu ketika hendak sholat, ya, maka hendaknya dia terlebih dahulu membersihkan pakaian dan kotoran yang mengenai bahagian kemaluan, seperti cebok, demikian, cebok dan mengganti pakaian. Kemudian berwudu, lalu sholat, demikian. Nah, apabila keluar cairan tersebut, ya, baik itu cairan air seni atau mungkin penyakit yang lain yaitu kotoran, feses, ya, tinja, maka tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Lanjutkan sholat maka tidak mengapa, ya, seperti itu, karena penyakit. Demikian yang pernah disarankan oleh Nabi SAW kepada wanita yang istihadah yang juga mengalir air darah, ya, dari kemaluan tersebut, nggak dianggap seperti itu. Demikian, ya. Nah, setelah sholat, ya, setelah sholat maka silakan untuk berdoa, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi yang memerintahkan demikian, asalkan saran Nabi tersebut dipenuhi, yaitu membersihkan terlebih dahulu pakaian,
ya. Kemudian artinya mengganti pakaian boleh atau membersihkan pakaian boleh. Kemudian cebok, ya dibersihkan terlebih dahulu ketika hendak sholat. Apapun yang keluar setelah itu maka tidak dianggap setelah berwudu. Dan wajib berwudu setiap kali hendak sholat. Wajib berwudu setiap kali hendak sholat. Demikian. Jika mampu untuk mandi maka bagus mandi. Tapi jika memberatkan maka cukup hanya cebok saja dan mengganti pakaian lalu berwudu. Wajib berwudu setiap kali hendak sholat, demikian. Ya, demikian. Insyaallah taala, ya, orang yang punya penyakit seperti ini dihukumi seperti orang yang suci. Sebagaimana orang yang suci itu punya peluang untuk ya diterimanya ibadah sholat dan ibadah doanya, demikian pula orang yang sakit seperti ini punya peluang untuk diterima ya ibadah sholat dan doanya, demikian. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, para pemirsa yang ingin berinteraksi dipersilahkan dari siapa, di mana. Silakan. Dari Bapak atau Ibu siapa, di mana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa dan di mana? Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pak Tamrin. Pak Tamrin, Pak Tamrin. Di Sulawesi Tengah, Pak? Pak Tamrin dari Sulawesi Tengah. Baik, Pak Safrin, silakan, Pak. Apa pertanyaannya, Pak? Iya, Sulawesi Tengah, Ustaz. Iya, silakan, Pak. Ikuti saja telepon kita ini, Pak. Pertanyaan saya, Ustaz, Iya. di kota saya ini di Kabupaten Bol ada tradisi. Biasanya kalau ibu-ibu hamil itu, Ustaz, biasanya kan dibuatkan tradisi, ada yang istilahnya obat puru katanya, Ustaz, Obat puru. supaya mudah melahirkan. Baik. Bagaimana menurut hukum Islam itu? Baik, ya. Pak Safrin di Sulawesi Tengah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan perlindungan kepada beliau beserta dengan keluarga beliau di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak tahu bentuk pengobatannya. Barangkali ini kalau dia pengobatan ya tentunya ditanyakan kepada ahlinya terlebih dahulu. Ya, perlu diketahui Bapak Safrin dan kaum muslimin seluruhnya bahwasanya ikhtiar kesembuhan atau upaya kesembuhan ya itu ada dua sebab kesembuhannya yang diakui secara syar'i. Yang pertama adalah sebabnya syar'i, ya, sebabnya syar'i, yaitu upaya kesembuhan tersebut disebutkan dalam dalil-dalil syar'i, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW itu sebagai kesembuhan, sebagai upaya kesembuhan. Seperti contohnya, ya, adalah madu, ya, bekam, ya, habatus sauda, ruqyah. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, disebutkan upaya-upaya ini disebut dengan sebab yang syar'i, demikian ya. Maka ini boleh ditempuh. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebabnya adalah qadari, yaitu satu sebab yang ditemukan berdasarkan penelitian dan pengamatan para ahli medis dan pengalaman mereka bahwasanya hal tersebut memang memiliki efek atau daya sembuh yang Allah ciptakan padanya. Demikian ya. Setelah diteliti tentunya dan setelah diamati oleh ahli medis tentunya. Baik, untuk sebab yang sifatnya qadari ini tentunya dia tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dalam Al-Quran dan hadis tidak perlu untuk diteliti, insyaallah ta'ala memang dia usaha atau ikhtiar yang syar'i. Adapun sebab qadari, ya, ini adalah apa saja yang ada di alam semesta ini, ya, baik itu cairan, ya, maupun dia padatan, ya, atau apapun yang setelah diteliti melalui penelitian yang komprehensif begitu ya, yang berkala
berterusan oleh para ahli medis, ternyata dia memiliki daya sembuh, ya, efek kesembuhan yang Allah ciptakan padanya, dan wajib kita yakini itu efeknya dari Allah yang menyembuhkannya, seperti itu. Nah, yang seperti ini boleh untuk digunakan. Seperti contohnya kita dapatkan, ya, contoh ini ya, seperti kunyit dan temulawak, ya, ini ternyata punya efek kesembuhan terhadap penyakit asam lambung, ya, mah atau yang semisalnya terkait dengan lambung, seperti itu. Nah, ini setelah diteliti, ya, begitu juga ada sebahagian obat-obatan, ya, ternyata setelah diteliti dia memiliki apa? Memiliki, ya, daya sembuh demikian, atau pengaruh kesembuhan dengan izin Allah tentunya. Maka boleh kita untuk menggunakannya bila memang itu telah melalui penelitian, ya, para ahlinya. Nah, kalau yang disebutkan tadi obat buluh atau puyuh tadi, saya kurang tahu ya, yang disebutkan oleh Pak Safrin tadi. Nah, ini sebaiknya dikonsultasikan kepada para ahli medis di tempat sang penanya, Bapak Safrin. Coba tanyakan kepada mereka, apakah memang ini memiliki daya sembuh. Artinya Allah ciptakan kesembuhan pada hal tersebut untuk memudahkan kelahiran. Kalau secara syar'i tentunya hal tersebut tidaklah ada, ya, karena tidak ada obat bentuknya seperti itu, kecuali apabila, ya, obat tersebut ternyata dia diproses atau dilakukan dengan cara ruqyah, dan ruqyahnya ruqyah yang syar'i, seperti dibacakan Al-Quran, ya, kemudian dilakukan contohnya pembacaan doa-doa dari Nabi SAW, atau menyebutkan nama dan sifat Allah lalu minta kepada Allah. Nah, untuk kemudahan kesembuhan, ya, bagi atau untuk kemudahan melahirkan. Tapi kalau tata caranya dibuat khusus, ya, ini perkara baru dalam agama tentunya, ya. Tapi kalau sekedar hanya doa saja lalu diminumkan dengan media air, ya, atau membaca ruqyah, bacaan doa yang mintanya kepada Allah, ini kemudian diminumkan kepada ibu hamil, maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Saya tidak tahu bentuknya apa, ya, perobatan seperti itu. Maka kalau dia menggunakan ramuan-ramuan khusus atau benda-benda khusus yang diyakini dia punya daya sembuh, ya, maka coba tanyakan kepada para ahli medis di tempat Pak Safrin, ya, apakah memang itu punya daya sembuh yang Allah ciptakan padanya atau tidak. Kalau tidak, maka itu ada dua hukumnya. Yang pertama adalah bila diyakini obat itu yang betul-betul dia bisa memudahkan, bukan Allah yang memudahkan kelahiran tersebut, maka itu syirik akbar, syirik besar, demikian. Tapi kalau seandainya orang tersebut yang melakukan pengobatan dengan perobatan seperti ini, ya, itu meyakini Allah yang menyembuhkan, hanya saja tata caranya atau sesuatu yang diyakini punya daya sembuh padahal tidak melalui penelitian, hanya mungkin, ya, kebiasaan, ini dikhawatirkan jatuh kepada syirik asghar, ya, syirik asghar. Karena ketahuilah bahwasanya, ya, untuk kita melakukan sebuah ikhtiar usaha yang hal tersebut, usaha tersebut untuk kesembuhan, ya, itu harus kita mengetahui dari Al-Quran maupun hadis bahwasanya hal tersebut adalah punya daya sembuh, atau lewat ahli yang mengkabarkan bahwasanya memang di sini ada daya sembuhnya yang Allah berikan. Kalau tidak, maka berarti kita ini, ya, menebak-nebak perkara yang gaib bahwasanya ini punya daya sembuh. Nah, seperti itu, ya, makanya berhati-hati. Kalau sekedar try dan error, kalau istilah sekarang, yaitu mencoba-coba, maka tidak mengapa, ya, kalau coba-coba, diteliti, dicoba, apakah demikian. Nah, tapi ini kan bahaya, kita katakan, dikhawatirkan malah mengandung, ya,
indikasi yang kontradiktif sehingga ini akan atau kontraindikasi yang membuat ini tentunya akan bermasalahnya pada si pasien, karena ini try dan error demikian ya. Yang lebih aman adalah ya tentunya tanyakan kepada ahli medis untuk hal-hal yang sifatnya baru ya, sifatnya baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sedikit ya bocoran begitu ya, untuk kemudahan kelahiran insyaallah taala bisa menggunakan ya, sering mengkonsumsi, contohnya adalah untuk tenaga yang cukup ya, itu kurma ya, kurma insyaallah taala ini insyaallah ya cepat untuk menghasilkan tenaga, tapi kurma ini kurma yang dilumatkan insyaallah taala. Kemudian untuk kelancaran juga bisa dengan sering mengkonsumsi minyak zaitun insyaallah taala ya. Ya, selain insyaallah minyak tersebut ya itu rendah dia ya, rendah dia minyaknya, dan minyaknya minyak yang dia tak jenuh, bukan yang jenuh ya, minyak tak jenuh ya, bahkan dia bisa mengikat minyak-minyak yang ada dalam tubuh ya, yang ini akan membuat kerusakan pada tubuh ya, seperti contohnya mungkin kolesterol dan seterusnya, itu malah bisa diikat ya dengan senyawa yang terdapat pada minyak zaitun seperti itu ya. Jadi ini ya pengalaman saya katakan juga lebih-lebih minyak zaitun ini sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, sampai-sampai Allah SWT bersumpah dengan ya zaitun ya, wattini wazzaitun, tentunya karena ada keberkahan pada pohon ini demikian ya, dan apa yang dihasilkan darinya dengan izin Allah tentunya ya, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi tetangga yang sinis atau tidak suka dengan seseorang bercadar? Jazakallahu khaira. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallah wa anti fajazakillahu khaira wa fik barakallah. Baik ya, barangkali yang bertanya ini adalah seorang wanita yang bercadar. Nah, apabila mendapati tetangga kita yang sinis, tak suka dengan wanita bercadar, barangkali dia memiliki pengalaman terhadap wanita yang bercadar, yang sombong, yang tidak mau menegur, ya, yang juga sinis, sehingga dia berlaku demikian, ya. Atau barangkali dia mendapatkan informasi yang keliru tentang orang-orang yang bercadar, sehingga dia pun bersikap demikian. Maka hendaknya kita yang sudah memahami tentang syariat Allah, seperti contohnya kewajiban untuk menutup aurat, ya, atau menjaga kehormatan diri, bahkan sampai ya memakai cadar untuk tidak menampakkan kecantikan kepada laki-laki yang bukan mahram dan bukan suami. Nah, ini mestinya menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Bagaimana caranya? Yaitu ya tentunya adalah berlaku ramah kepada tetangga-tetangga yang dia sejenis. Ya contohnya ya dengan para wanita juga. Seperti kalau ketemu ya dengan tetangga di sebelah rumah, ucapkan salam walaupun dia tidak membalas salam. Tidak mengapa. Jujur saja saya juga pernah melakukan hal tersebut ya. Walaupun saya tidak bercadar, tapi ya kita katakan sikap itu akan merubah insyaallah ta'ala, yaitu sikap kita yang terus-menerus memberikan salam kepada orang tersebut. Saya pernah ya mendapatkan orang itu ya betul-betul sinis ya, wajahnya datar saja ketika diucapkan salam kepadanya, tidak menjawab, tidak ada tergerak bibirnya untuk menjawab, dan wajahnya datar saja seperti dia tidak melihat kita sebelumnya demikian. Tapi kita tidak perlu bosan untuk mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Kata Nabi SAW, salam ini bisa memunculkan cinta, yaitu kecondongan hati kepada orang yang mengucapkannya.
Kata Nabi SAW, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Hadis riwayat Muslim. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah hal yang bila kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Demikian. Jadi salam ini bisa ya membuat condongnya hati yang sebelumnya marah, sebelumnya iri, dengki, ya, benci, maka ini akan muncul cinta karena salam yang sering disampaikan kepadanya. Begitu. Jadi coba ucapan salam. Ya, kalau senyum tentunya kan nggak kelihatan karena pakai cadar kan. Tapi ucapkan salam. Nah, kalau seandainya bukan hanya salam yang ternyata sampai kepada tetangga tersebut atau orang yang benci tersebut, tapi ternyata hadiah, pemberian, ini juga akan bisa merubahnya, bahkan lebih cepat. Kata Nabi SAW, tahadau tahab, saling memberi pasti saling mencintai. Akan semakin lebih cepat ya munculnya kecondongan hati kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Demikian. Ucapan salam saja itu sungguh sudah mampu untuk membuat dia akhirnya luluh ya hatinya. Yang lama kelamaan akhirnya dia mau menjawab salam, akhirnya bahkan dia yang mau ya mengucapkan salam kepada kita, bahkan dia yang mau menegur kita. Nah, seperti itu coba ya dilakukan ya. Bersabar pertama sekali. Ya jangan membalas keburukan dengan keburukan ya. Kalau dia sinis lantas kita sinis, kapan ketemunya ya? Kalau dia marah kita marah, dia tak suka kita tak suka, kapan ketemunya? Kapan akan menjadi baik sebuah hubungan itu? Tidak demikian. Jangan balas keburukan dengan keburukan, tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan itu biasa, tapi ya membalas keburukan dengan kebaikan itu luar biasa ya. Kalau laki-laki yang seperti ini disebut dengan mumtaz, kalau dia wanita mumtazah, demikian ya. Ini luar biasa seperti itu ya. Baik ya, jadi orang yang istimewa yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ada pertanyaan ini terakhir yang akan kita jawab. Assalamualaikum Ustaz, hamba Allah dari Sumatera Barat. Apakah warna mukena yang syar'i untuk salat Ustaz? Sekarang kan bermacam-macam warnanya yang dijual. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warna mukena ya tidak ada warna khusus ya, silahkan untuk menggunakan warna-warna ya yang ada, asalkan jangan sampai bila dipakai di luar ini akan mengakibatkan para laki-laki ini menjadi tertarik dan lalu melihatnya dan memperhatikannya dan mengganggunya, demikian ya. Adapun warna maka tidak ada yang mesti untuk dijauhi kecuali satu warna saja, yaitu warna pakaian biksu. Nah, ini terlarang ya, warna pakaian biksu ya, yaitu barangkali disebut dengan warna kunyit ya, warna kunyit. Maka jauhi warna tersebut karena itu warna kekhususan dan itu pernah dilarang oleh Nabi SAW. Adapun selain itu maka silahkan gunakan warna-warna yang lain. Putih juga bagus, hitam juga bagus ya, coklat juga bagus, tidak mengapa ya. Yang penting jangan sampai ya terganggu ya. Nabi SAW itu pernah memakai sebuah pakaian, namun pakaiannya bercorak-corak, sehingga Nabi SAW terganggu dengan warna yang bercorak-corak tersebut ya. Nah, kalau seandainya warna-warna bercorak ini mengganggu, maka jauhi warna yang bercorak-corak, demikian. Warna polos saja, satu warna saja. Tapi kalau warna bercorak juga tidak mengganggu, maka tidak masalah. Yang penting jangan sampai orang lain yang terganggu, demikian ya. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, materi dan jawaban untuk pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf.
kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita berikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita berdonasi, ya, menyisihkan sebagian harta kita yang telah Allah berikan kepada kita untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita adalah sekitar 3 sekian miliar rupiah, dan miliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya dengan menyalurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Dan Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.